Pemuda Ohijang di Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara berinisiatif memperbaiki bangunan pos polisi yang rusak di perempatan lampu merah Jalan Jenderal Sudirman Ohijang, Sabtu 24 Februari 2024. Di bawah terik matahari tanpa lelah dan penuh semangat, para pemuda bekerja secara gotong royong untuk mempercepat penyelesaian bangunan pos penjagaan tersebut. Penjabat Sekda Malra Niko Ubro dan Pastor Paroki Ohijang Thomas Ratuanak memberikan apresiasi yang tinggi atas tindakan positif yang dilakukan oleh pemuda Ohijang. Niko Ubro menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat prihatin dan peduli terhadap situasi yang terjadi akibat perkelahian antar dua kelompok beberapa hari sebelumnya. Jadi memang selaku pemerintah daerah tentu sangat prihatin dan sangat punya kepedulian sangat terhadap kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Tenggara, khususnya seputaran Ohijang, perumahan Pemda sekitarnya dan juga di Pokarina. Dan selaku pemerintah daerah tentu tidak menghendaki daerahnya untuk terus dalam kondisi konflik dalam tanda kutip ya. Diharapkan masyarakat bisa hidup damai, bisa hidup tentram, bisa bekerja, ya bisa bersilaturahmi dengan baik. Namun yang kondisi-kondisi akhir ini tentu membuat kita semua terus merasa prihatin dan kita bertanya, ini ada apa sih? Sebenarnya kalau kita berangkat dari filsafat orang Kei, kita semua bersaudara ya, Putan Mehe Mafun, Manutan Mehe Telur. Nah berangkat dari itu, maka pemerintah daerah terus berupaya untuk membangun dialog dengan tokoh masyarakat, membangun dialog dengan tokoh agama, tokoh adat, dan juga Forkopimda, dan ini akan mengkaji tentang akar permasalahan dan tentu apa yang disampaikan oleh yang tadi Pak Bupati ada langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan ini terus akan dilakukan. Nah, imbas daripada kondisi konflik yang ada ini tentu berakibat kepada kerusakan infrastruktur dan sebagainya dan salah satu kita lihat inilah pos polisi ya yang ada di sini mengalami juga kerusakan dan puji Tuhan bahwa kesadaran kita bersama tokoh-tokoh agama yang dipimpin oleh Pak Pastor, oleh pejabat Ohoi dan kita semua dan khususnya pemuda-pemuda Ohijang juga untuk berinisiatif untuk bisa memperbaiki kembali pos ini merupakan satu perwujudan sebenarnya tanda baik untuk kita bahwa sebenarnya kita mau hidup damai dan hidup rukun di Maluku Tenggara. Jadi dengan ada perbaikan pekerjaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya adik-adik kita, anak-anak kita ini juga masih punya kesadaran. Tinggal bagaimana kita yang sudah dewasa, kita dari pemerintah daerah, dari stakeholder yang bagaimana membimbing mereka ke arah yang lebih baik sehingga tidak akan terjadi konflik ke depan. Jadi ini bukan saja nanti di sini tapi juga nanti di Pemda dan dimanapun kita akan bangun dialog terus sehingga akan tidak ada lagi orang untuk bisa dapat memprovokasi kondisi-kondisi akan terjadi kemudian. Kami harap ke depan Maluku Tenggara tetap aman dan tentram. Untuk terkait dengan biaya perbaikan ini swadaya atau gimana? Jadi ini sebenarnya inisiatif dan swadaya didukung dari gereja juga dari OHE dan pasti masyarakat yang lewat sini juga semua punya kepedulian untuk memperbaiki dan ke depan ini tentu swadaya dari mereka secara murni dan ini merupakan satu tanda baik sebenarnya. Mereka berani berbuat dan juga bertanggung jawab untuk memperbaiki ke depan. Sementara itu, Pastor Paroki Ohijang, RD Thomas Ratuanak, mengekspresikan kekecewaannya terhadap perkelahian yang terjadi sebelumnya. Dia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku Tenggara. Saya mencermati peristiwa yang terjadi memang meresahkan dan mengecewakan kita semua. Karena kita semua sebagai basudara di Maluku Tenggara tidak punya niat untuk merusak Maluku Tenggara ini. Tetapi ya, kita harus akui bahwa ada peristiwa yang terjadi yang meresahkan, maka kita semua terpanggil, termasuk saya sebagai tokoh agama terpanggil untuk kita menciptakan suatu suasana yang nyaman di mana kita basudara di Maluku Tenggara itu hidup dalam persaudaraan, cinta kasih dan damai. Itu yang penting. Dan pemerintah daerah sudah dengan Forkopimda dan semua tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat tidak tinggal diam untuk melihat ini berkepanjangan. Karena itu saya lihat bahwa pemerintah daerah sangat peduli untuk menciptakan perdamaian di Maluku Tenggara ini. Nah karena itu, sebagaimana hasil kesepakatan Prilis yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Pejabat Bupati, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab bersama
bukan menjadi tanggung jawab hanya pemerintah daerah, tanggung jawab dari masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak muda yang notabene dianggap anak-anak begal boleh dikata, itu diajak untuk mereka juga ikut menciptakan perdamaian persaudaraan. Kata orang di sini siapa musuh dan siapa kawan, ketong semua. Dengan filosofi orang ke ini luar biasa. Food meni fun, manut meni telur. Lalu ini sungguh luar biasa. Hanya kita kadangkala lupa pesan dan amanat orang tua-tua ini. Yang saya sering kesal itu. Lalu kita mau banggakan apa? Larul ngabal di K ini bisa terwujud kalau kita tanamkan dalam hati bahwa kita ini semua bersaudara. Demikian laporan dari tim Media Center Diskominfo Maluku Tenggara. Terima kasih telah menyimak berita ini.